Makin hari makin diuntungkan Roy Suryo yang kita dukung ini. Kenapa kita mendukung Roy Suryo? Karena Roy Suryo kita anggap benar. Yakin kita seyakin-yakinnya benar. Kenapa kita yakin seyakin-yakinnya Roy Suryo itu memang? Yang dilawannya adalah mantan presiden. Kalau mau melawan mantan presiden, itu harus kita harus yakin kita benar. Bahaya kan? Contohnya sudah banyak itu yang masuk penjara. Bahkan ada yang jadi termul akhirnya kan? Tapi Roy Suryo tetap kekeh karena dia yakin. Karena dia yakin itu dengan ilmu dia. Kita juga yakin dengan Roy Suryo ini. Apa yang kita yakini dengan Roy Suryo ini? Kata Roy Suryo, 99,9% ijazah Jokowi palsu. Tidak, yang kita yakini bahwa Roy Suryo ini adalah benar. maksudnya benar dengan keyakinan Roy Suryo itu. Kita agak kagum dengan cara dia itu. Yang lainnya sudah pada tumbang kawan-kawan, sudah pada tumbang. Tinggal lagi Dr. Tifa bersama dia, itu pun sudah mengelak-ngelak sedikit kan. Tapi di sini ada menurut judul saya ini, Roy Suryo tambah untung dengan bertambah amburadulnya. Cara penanganan kasus ijazah palsunya Jokowi ini, khusus mengenai sekarang ini persidangan Dr. Tifa ini betul-betul amburadul kawan-kawan. Kenapa betul-betul amburadul? Rame-rame sekarang para penegak hukumnya sepertinya melanggar hukum. Kenapa saya katakan begitu? Nah, ini dari sidang Dr. Tifa hari ini. Hari Kamis ini Dr. Tifa kan disidangkan lagi oleh jaksa. Sebelumnya oleh pengadilan negeri, Dr. Tifa itu kan sudah dibebaskan, batal demi hukum semuanya. Jadi jaksa sebenarnya tidak boleh lagi mengajukan Dr. Tifa ini ke pengadilan. Tapi jaksa ini sangat kuat nampaknya motivasinya. Diajukan lagi Dr. Tifa ini sekarang. Diajukan persidangan hari ini sidangnya. Dr. Tifa tidak hadir. Wah, ini baru mantap. Tak hadir. Ngapain aku hadir katanya? Aku tidak ada tersangka, tidak ada terdakwa. Ngapain aku hadir ke sidang-sidang? Sidang apaan itu? Itulah kira-kira bahasa kecil kita. Datanglah pengacara ke situ. Pengacara si Al-Katiri itu ya namanya kan. Di sidang itu karena Dr. Tifa tidak hadir, jaksa meminta wajib lapor lagi. Wajib lapor lagi Dr. Tifa. Kalau wajib lapor, kasus statusnya tersangka padahal sudah dicabut kasus tersangkanya kan. Ini kan lucu. Ngamuklah pengacara dari Dr. Tifa itu. Kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Majelis. Ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum kan belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, arti kita nanggapi ini aja. Dikatakan Enggak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Sidang selesai ditutup. Disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor tapi status kami jauh. Bahkan sidang kemarin pun juga seharusnya tidak ada. Oleh sebab itu secara tersirat BPU mengakui bahwa ini juga tidak ada berjalan. Kenapa ini amburadul? Kenapa ini melanggar hukum? Namanya para penegak hukum. Pertama begini kawan-kawan. Menurut KUHP yang baru, kata Refli Harun, nanti saya cuplikan sama kawan-kawan. Seharusnya kan Dr. Tifa ini mengajukan lagi pra-peradilan. Karena dia tahu dilaporkan oleh jaksa untuk sidang. Dia pra-peradilankan hal itu. Dia tidak tersangka, tidak terdakwa. Ngapain ikut sidang? Sidang lontong pecal namanya itu kan. Dia pra-peradilankan itu surat pemanggilan sama dia itu. Dipanggil untuk sidang. Dipanggil di sidang dia sudah bebas. Kemudian di pra-peradilan sedang jalan, sudah didaftarkan. Di pra-peradilan, sidang pokoknya dilanjutkan. Artinya begini, kata Refli Harun, itu tidak boleh. KUHP baru mengatakan, kalau pra-peradilannya sedang dijalankan, tidak boleh itu. Pokok perkara disidangkan lagi. Ini kan amburadul ini. 63 di KUHP baru dikatakan, kalau ada pra-peradilan, maka sidang pokok perkara harus ditunda. Ya, saya bacakan secara bersih. Huruf E ya. Jadi biar kita tidak keliru ya. 163 ayat 1 huruf E. Acara pemeriksaan pra-peradilan ditentukan sebagai berikut. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Ya, ini undang-undang dan jelas alasannya alasan yang didasarkan pada undang-undang. Kita tahu bahwa dalam kasus Dr. Tifa ini baru dibacakan permohonan kemarin. Hari ini jadwalnya jawaban termohon. Kalau replik mau digunakan replik.
kemudian duplik dari termohon. Besoknya lagi, ini hari apa nih? Hari Kamis, Jumat, mungkin Senin. Senin itu pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak pemohon. Selasa pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon. Kemudian Rabu penyerahan kesimpulan. Nah barulah kemudian kira-kira Jumat itu akan putusan atau Senin. Karena hari kerja tidak dihitung untuk 7 hari itu. Hari libur tidak dihitung. Jadi dengan demikian, menurut saya tidak patut jaksa penuntut umum untuk memanggil persidangan. Karena pra-peradilan sedang berlangsung. Itu satu. Nah, bagaimana tidak amburadul? Perkara yang tidak ada, kemudian mau disidangkan, udah ngamuk itu pengacara dari Dr. Tifa, kemudian di pra-peradilan dengan perkara yang tidak ada juga. Artinya begini, para penegak hukum itu seharusnya tidak boleh di hakim di pengadilan negeri sudah ditolak aja dulu jaksa itu sedang pra-peradilan itu. Ngapain itu disidangkan dulu? Nanti setelah pra-peradilannya, kalau memang apa, nggak usah ditetapkan jadwal sidangnya dulu, kan begitu saja sebenarnya. Ini diterima pula oleh pengadilan. Nah, lontong-lontong pecal juga ini. Hakim-hakim di situ, ketua pengadilan di situ. Jangan-jangan termul juga ini. Begitu juga jaksa. Ngapain lagi? Sudah dicabut, sudah dibatalkan oleh hakim. Ngapain lagi kalian tuntut nama-nama kerja kalian aja? Kenapa nama-nama kerja kalian? Kasus ini tidak logis. Tidak logis kenapa? Nah, ini ada tanggapan dari Mas Jokowi ini kan? Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan, biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau siap hadir, kalau hadir, kan sudah saya sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. siap. Ini sudah masuk pokok perkara kok, di persidangan, ya kita ikuti proses hukum yang ada. Bisa dibilang pra-peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu, ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan. Pertanyaan kawan-kawan, kan nadanya biasa, masuklah ke pokok perkara biar cepat selesai. Begini kawan-kawan, kata Pak Jokowi dia akan memperlihatkan ijazahnya. Pertanyaan kita, kalau diperlihatkan ijazahnya, apa akan terbukti itu palsu atau asli? Tidak kan? Diperlihatkan begini aja. Bagaimana menentukan itu asli atau palsunya? Sementara sidang itu adalah sidang pencemaran nama baik. Kan tidak logika. Dari awal sudah tidak logika kasus itu. Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah ditersangkakan, sementara ijazahnya belum dipastikan apakah asli atau palsu. Ini logika yang dibalik-balikkan. Semua terbalik-balik sekarang kan? Kalau sudah terbalik-balik seperti itu, cara berpikir, jangan-jangan entah saya yang gila ini terbalik-balik. Seharusnya kan begini kawan-kawan, dibuktikan dulu oleh Jokowi. Dia mau memperkarakan orang nih. Memperkarakan orang pencemaran nama baik. Oke, kau menuduh aku ijazah palsu. Nah, ini kau buktikan dulu. Ini ijazahku. Silakan teliti. Silakan apa. Kemudian dibuktikan dulu semua. Itu dulu dibuktikan. Baru setelah terbukti ini asli atau palsu, baru kalau itu memang asli, perkarakan Dr. Tifa dengan Roy Suryo. Tapi kalau ini terbukti palsu, lontong pecah jadinya kan. Republik ini dipimpin oleh sekian tahun oleh dari Solo sampai Jakarta, sampai jadi republik, sampai jadi mantan presiden, kemudian anaknya jadi presiden, berijazah palsu rupanya. Bukan masalah ijazah palsunya kawan-kawan, bukan masalah itu, karena dia nipu. Dia mengatakan dirinya berijazah asli tapi palsu, dan dibantu lagi oleh orang-orang termul-termul ini. Kan rusak negara itu, rusak ya. Lantas kenapa Roy Suryo untung? Begini kawan-kawan, begini. Kalau perkara seperti itu sudah jelas amburadul, rusak seperti itu, artinya, untuk Roy Suryo kan? Roy Suryo berarti ini semuanya diakal-akali. Untuk apa? Untuk mencegah Roy Suryo membuktikan dalil dia. Dalil dia apa? 99,99% palsu. Jangan-jangan terakhir nanti terbukti dalil Roy Suryo nih 100% atau 11.000 triliun palsu. 11 triliun tidak ada lagi kan? Hanya 99,9% palsu. Bisa jadi terjadi. Dan apa akibatnya kepada Republik ini? Republik ini akan meriah kawan-kawan. Akan terbuka. Republik ini jadi jujur. Dan Roy Suryo akan diuntungkan karena nama dia akan berkibar.
sebagai pahlawan untuk menyelamatkan negeri ini dari para begundal-begundal. Berarti yang diangkat oleh Jokowi, yang mengangkat bersama-sama Jokowi, yang menjilat kepada Jokowi itu amburadul semua, hancur balau itu semuanya. Oh mantap, teruskan perjuangan Roy Suryo. Kita dukung terus. Terima kasih. Betul banget apa yang dikatakan Dr. Tifa, bahwa yang menetapkan orang itu bersalah atau tidak bersalah ya pengadilan. Yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari statusnya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus menuntut sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Jadi ya JPU-nya ya cacat prosedur, ngapain sudah ditutup, sudah dibalikan berkasnya tapi dihidupkan kembali. Ini masyarakat yang harus dihormati. Hak pengadilan harus dihormati. Pengadilan sudah tutup itu kasusnya. Nggak boleh gitu kalian tuh, ya nggak boleh. Kalau sudah selesai ya selesai. Sudah Dr. Tifa artinya menang di situ. Saya tertarik untuk menangani perkara pidana ini karena memang ijazah Pak Jokowi ini harus dibongkar karena sudah bertahun-tahun dipergunjingkan dan dibicarakan rakyat. Mas Roy itu adalah simbol perlawanan kita terhadap kebobrokan sistem hukum, simbol perlawanan kita terhadap kekuasaan yang otoriter, kepada praktek-praktek yang melanggar hukum. Mas Roy itu dan Bu Tifa adalah simbol perlawanan rakyat supaya Indonesia 2045 itu betul-betul menjadi Indonesia yang sesuai dengan cita-cita kita semua, Indonesia emas. Ya. Baldatun taibatun warabun gafur. Itu negara yang kita cita-citakan, negeri yang kita idamkan. Makanya keterlibatan kami dalam perkara pidana ini sebetulnya adalah karena itu saja. Kami tidak punya kepentingan apapun. Saya bukan politisi. I'm not politician. I'm a lawyer. Saya bukan politisi. Saya hanya seorang pengacara. Bang Refli juga begitu. Mas Roy apalagi. Tapi kami dituduh-tuduh ini karena kepentingan untuk politik 2029. Come on. Ya siapapun mau jadi calon presiden 2029 ya kita serahkan pada rakyat. Bahwa kalau kemudian pada akhirnya ijazah Pak Jokowi terbongkar sesuai dengan hasil penelitian Mas Roy dan Bu Tifa, ijazah itu palsu. Ya, silakan rakyat yang menilai. Kita serahkan pada masyarakat. Kalau mantan presiden itu tidak bisa dihukum, ya sudah. Nggak apa-apa. Tapi kan ada kebenaran dalam perjalanan bangsa ini. Tidak boleh ada titik noda hitam di dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Itu yang kami lawan. Dan itu adalah semangat kami. Karena itu para sahabat AGS, kami menunggu Pak Joko Widodo di Solo, dari Solo. Sekali lagi kami menunggu Pak Joko Widodo datang dari Solo, hadir di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan saya selaku kuasa hukum akan memeriksa Pak Jokowi. Disitulah semua fakta akan terungkap, kebenaran akan terungkap. Kita akan lihat dan akan ditonton ratusan juta orang. Mantan presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan bangsa ini harus hadir di pengadilan. Karena apa? Karena keinginannya sendiri untuk melaporkan Mas Roy, Bu Tifa, dan tiga pejuang lainnya di klaster 1. Karena Pak Jokowi sendiri yang menghendaki perkara pidana ini. Karena siapa yang melaporkan peristiwa pidana dan akibat laporan itu ada tersangka dan kemudian akan menjadi terdakwa, maka dia harus bersedia untuk diperiksa sebagai saksi. Asas hukumnya begitu. Equality before the law. Meskipun Anda mantan presiden, tapi Anda tidak punya imunitas hukum. Anda adalah warga negara biasa. Karena Anda lah yang membuka perkara pidana. Jujur dan berani. Tidak peduli Joko Widodo mantan presiden. Nah, ini image-nya Pak Joko nih, Pak Joko Widodo nya ada menangis nih. Nih ya. Ini anaknya nih. Saya baru tahu juga nih, ternyata ini anaknya nih. Ini saya pikir guys, ini sengketa dalam keluarga dia sendiri nih. Jadi ponakan sama paman sama om lah gitu. Ya, Pak Jokowi kalau misalkan ya, dia kakak iparnya Hari Mulyono, berarti kan ponakannya dia nih. Ini anaknya Hari Mulyono, berarti ini omnya ya, omnya Pak Jokowi. Tapi ini sengketa dalam rumah tangga nih kayak ini ya.
kita kan cross check guys, ini misterius nih, ini masalah misterius di Indonesia, korupsi nggak kelar-kelar, ini masalah keluarga besar nih. Ya, jadi ada yang mengakui dan ada yang diakui. Ini udah lucu nih ya, lucu. Oke ya, nih ini foto-foto Pak Hari Mulyono ya, ini. Dan kalau kita ya, saya udah pakai kacamata begini nih, saya dengan penilaian saya sendiri, dengan mata saya masih normal, ya, bahwa yang mirip dengan ini sama foto yang pakai wisuda itu, yang tadi nih, yang pakai baju tuh, yang masih muda itu mirip, tapi kalau ke Pak Jokowi disatukan nggak masuk guys ya, nggak masuk. Dan ada yang lebih mirip dengan Pak Jokowi, ada yang lebih mirip, ya. Nanti kalian kaget, ya, kalian akan kaget. Ini dia nih. Menguak lika-liku laki-laki bernama Joko Widodo sesuai versi buku Jokowi Undercover 2. Berawal dari 3 lelaki bersaudara ini, yaitu Wijiatno, Mulyono Irlambang, dan Heru Purnomo. Mulyono Irlambang memiliki seorang putra bernama Hari Mulyono, sedangkan Heru Purnomo, adiknya, memiliki seorang putri bernama Idayati dari pernikahannya dengan Sujiatmi alias Jinem. Karena kecintaan terhadap saudara sepupunya, maka Hari Mulyono menikahi adik sepupunya Idayati. Inilah pasangan Heru Purnomo dengan Jinem. Saat Jinem ditinggal oleh suaminya Heru Purnomo, dikarenakan harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan terkait peristiwa G30 SPKI, Jinem dinikahi oleh kakak iparnya, seorang jejaka lapuk bernama Wijiatno, yang merupakan sopir pribadi tokoh PKI Aidit. Kedekatan Wijiatno dengan Aidit membuat Wijiatno dipercaya menjaga agen dari Cina yang sekaligus lady escortnya bernama Yit Maiwa. Pada suatu ketika, Yit Maiwa menjalin hubungan terlarang dengan Mulyono Irlambang. Dari hubungan tersebut terakhirlah seorang anak lelaki yang bernama Joko Widodo. Karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu, maka Yit Maiwa sebagai agen dari Partai Komunis Cina harus meninggalkan Indonesia setelah berjasa menyerahkan Aidit kepada rezim Soeharto. Di sisi lain, setelah bebas dari penjara, Heru Purnomo pulang ke Karanganyar dan menikah dengan Eni binti Sumarto. Sumarto adalah kakak sulung Jinem yang juga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia. Joko Widodo kecil akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh Jinem yang merupakan istri dari pamannya, sampai kemudian dia beranjak dewasa. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang silsilah Joko Widodo yang disampaikan oleh Bambang Tri di dalam buku investigasi jurnalistiknya yang Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.